Ya, kita mulai saja. Terima kasih kawan-kawan sudah kembali bergabung bersama Ruang Berbagi episode 9. Kali ini kita akan mendiskusikan satu pendekatan evaluasi yang berjudul outcome harvesting. Mungkin untuk kawan-kawan yang sudah pernah ikut outcome harvesting ini seperti refreshment ya, atau penyegaran. Tapi buat yang belum, sesi ini akan lebih banyak mengenalkan apa itu outcome harvesting. Nah, outcome harvesting ini dikembangkan oleh Bapak Ricardo. Nah, Bapak Ricardo ini mengembangkan outcome harvesting dan dia mempunyai murid-murid di seluruh dunia yang dilatih tentang bagaimana melakukan outcome harvesting ini. Nah, salah satu muridnya ada di Indonesia nih, namanya Mbak Gita Medita, yang sekarang merupakan staf dari HIVOS Southeast Asia. Namanya sih Southeast Asia, padahal kantornya deket kita aja Mbak ya, di Kemang sih. Nah, Mbak Gita ini posisinya di HIVOS Southeast Asia adalah Design Monitoring Evaluation and Learning Officer. Nah, selama 1 jam, maksimum 1,5 jam ke depan, kita akan mendengarkan dan juga berdiskusi dengan Mbak Gita tentang apa sih outcome harvesting, dan kawan-kawan juga bisa bertanya nanti setelah Mbak Gita selesai untuk memverifikasi lebih lanjut kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan metode ini. Nah, untuk program GUSO sendiri sudah mulai menggunakan outcome harvesting. Kita sudah dilatih mulai dari tahun lalu dan sedang berproses akan mengumpulkan lagi outcome-outcome atau memanen ya, bilangnya memanen outcome-outcome yang terjadi pada akhir 2019 dan juga di awal 2020. Nah, saya tidak mau banyak bicara lagi, cukup sekian. Saya akan mengalihkan ke bintang tamu kita hari ini, yaitu Mbak Gita. Mbak Gita, silahkan. Ya, makasih Mbak Vita. Selamat siang, selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Gita, saya Design Monitoring Evaluation and Learning Coordinator dari HIVOS Southeast Asia. Koordinator, maaf ya Mbak, saya bilang officer loh. Saya saya diundang untuk berbagi di Aliansi Satu Visi terkait outcome harvesting, karena tahun lalu kebetulan saya juga memfasilitasi proses outcome harvesting dari salah satu programnya ASV, yaitu GUSO, Get Up Speak Up, Speak Out, yang didanai oleh pemerintah Belanda. Ya. Nah, tentang outcome harvesting ini nanti rencananya saya bagi menjadi 2 proses. Satu, menjelaskan tentang apa itu outcome harvesting, definisinya apa, terus gimana sih cara menggunakan outcome harvesting, digunakan untuk apa sih outcome harvesting ini. Yang kedua adalah menjelaskan kalau kita mau bikin outcome statement yang smart itu apa saja komponennya yang harus tercantum di situ. 1 jam mungkin bisa selesai. Jadi tujuannya tadi menjelaskan tentang outcome harvesting. Diharapkan dari proses sesi ini teman-teman bisa mendapatkan pemahaman terkait outcome harvesting sebagai instrumen untuk monitoring dan evaluasi. Jadi kalau misalnya proses ini juga bisa dijadikan sebagai proses refleksi, jadi istilahnya kegiatan yang merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan di masa yang lalu gitu, termasuk juga untuk bisa planning ke depan. Nah tadi Mbak Vita udah jelasin outcome harvesting ini dikembangkan di sekitar tahun 2012 oleh Ricardo Wilson Grau. Beliau sekarang sudah almarhum, yang mencoba untuk melihat bagaimana sih kalau misalnya seorang evaluator atau donor gitu ya, atau manajer proyek ini bisa mengidentifikasi, merumuskan, memverifikasi dan memahami hasil dari perubahan yang terjadi dari satu dokumen outcome harvesting. Nah, outcome ini
dari menggunakan outcome harvesting ini, si evaluator ini bisa melihat informasi apa sih yang tertera di situ, sumber datanya dari mana, terus bisa melihat juga perubahan ini terjadi karena apa. Apa ini maksudnya karena kontribusi apa yang diberikan oleh lembaga yang mengimplementasi program. Jadi dari satu kita punya template, nah template-nya itu dari satu template itu kita bisa melihat bahwa oh kalau pernyataan outcome-nya seperti ini, pernyataan perubahannya seperti ini, maka kita bisa lihat kenapa sih itu penting dan apa sih kontribusi program yang kita jalankan terhadap terjadinya perubahan tersebut sampai dengan melihat means of verification-nya itu apa. Nah, outcome bisa outcome negatif dan positif atau positif. Karena selama ini kan HIVOS sebagai lembaga donor juga sering menerima laporan-laporan dari mitra kami di lapangan yang hanya biasanya menceritakan hal-hal yang positif aja gitu. Padahal perubahan-perubahan yang sifatnya negatif itu juga bisa dijadikan pembelajaran bagi kita untuk suatu hari kalau misalnya kita mau mengembangkan program seperti ini, misalnya program X, sebenarnya nggak usah pakai yang ini deh, karena kita udah belajar dari yang lalu, ini bakal menghasilkan perubahan yang negatif. Gitu. Jadi dijadikan sebagai sebuah proses pembelajaran. Nah, tapi ketika kita membuat outcomes, kita juga harus memastikan bahwa ada keterkaitan antara inisiatif yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan dengan perubahan yang terjadi. Jadi harus melihat korelasi logika antara sebab akibat antara hasil yang dicapai dengan kontribusi yang diberikan. Nah, dalam siklus DMEL ini design, monitoring, evaluation, dan learning. Itu biasanya kalau di HIVOS kita menggunakan untuk proses desain kita menggunakan theory of change. Kemudian ketika proses monitoring dan evaluasi, salah satu metode yang kita gunakan adalah outcome harvesting. Dari proses monitoring evaluasi ini, kita bisa melihat, merefleksikan ya, apa perubahan yang sudah terjadi, kontribusi kita apa, kemudian kita melakukan planning, termasuk juga belajar, mendapat pembelajaran dari proses yang sudah berlalu. Sekarang kita akan, saya terutama akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu outcome harvesting. Kalau teman-teman sudah tahu kan yang namanya output adalah produk dari input dan aktivitas yang dilakukan. Jadi output itu berada di dalam kontrol kita. Sementara yang dinamakan dengan outcomes adalah perubahan yang kita pengaruhi, yang harus kita bisa pengaruhi, itu ya. Perubahan itu terjadi karena pengaruh kita, karena output yang kita hasilkan, karena aktivitas yang kita lakukan, dan berada di dalam sphere influence kita. Sementara yang dinamakan dengan impact adalah sesuatu yang pengennya kita tuh nyampe-nya di situ, gitu. Tujuannya itu kita maunya seperti itu, memberikan impact, perubahan dalam skala yang lebih luas, yang perubahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh output kita atau aktivitas yang kita berikan, tapi juga dipengaruhi oleh aktor lain dan faktor lain. Nah, proses outcome harvesting ini nanti bisa secara jelas melihat bahwa oh ternyata perubahan ini memang terjadi karena output dan aktivitas yang kita lakukan. Tadi saya udah bilang bahwa definisi outcome harvesting dalam kerangka theory of change adalah perubahan di level aktor sosial. Jadi kalau kita mau melihat perubahan, bukan perubahan terhadap diri sendiri gitu, bukan terhadap organisasi sendiri. Perubahan itu yang bisa diamati oleh pihak lain. Jadi atau kita
mengamati perubahan dari pihak. Yang dimaksud dengan aktor sosial ini adalah individu atau grup atau komunitas atau organisasi. Sementara perubahan yang diinginkan atau perubahan yang kita observasi adalah perubahan perilaku, di mana misalnya dapat berbentuk perubahan terkait agenda kegiatan atau pola hubungan antar individu, atau misalnya hubungan antar grup atau komunitas, atau misalnya aktivitas kita mempengaruhi agenda sosial yang ada di masyarakat. Kemudian di level organisasi perubahannya apa? 268% dari penjualan mereka. Nah, kalimat ini jelas sosialnya perubahan yang ditujukan. Kemudian ketika kita membuat outcome statement, kita harus juga lebih mahir dalam penjualan produk dan yang lain-lain. Nah, di paragraf kedua, ini penting juga mengaitkan antara perubahan yang dicapai atau outcome statement yang sudah kita cantumkan di dalam proposal misalnya, atau di dalam program Theory of Change. Jadi kita di paragraf kedua ini menjelaskan bahwa outcome ini dianggap dapat berkontribusi pada pencapaian beberapa outcomes program, yaitu meningkatnya kesadaran dan praktek UMKM inovator lokal berskala kecil di Jember. Yang kedua adalah artinya UMKM lokal ini telah menyediakan produk makanan yang diantaranya sehat dan beragam. Ini dua kalimat pernyataan outcomes ini adalah dua kalimat yang ada di dalam Theory of Change dari program. Nah, kemudian kapan itu kita bisa mengklaim bahwa perubahan itu terjadi dari apa yang kita lakukan? Nah, itu harus modelnya kayak semacam proses bermain detektif gitu ya, karena kan perubahan itu terjadi pasti karena ada sesuatu sebab gitu. Jadi ini proses sebab akibat yang harus melihat ke belakangnya tuh seperti apa. Jadi perubahan itu terjadi karena adanya kontribusi dari program. Kontribusi tadi bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung itu misalnya reputasi organisasi sebagai organisasi yang misalnya bergerak di bidang pangan, atau reputasi organisasi dalam lobby dan advokasi yang sudah dikenal oleh pemerintah, itu menjadi bagian dari kontribusi yang diberikan oleh lembaga juga. Untuk kasus yang tadi, kontribusinya Tanoker sejak 2016 mulai melakukan kegiatan pendampingan kelompok kuliner. Jadi di bagian kontribusi ini kita menjelaskan apa saja sih kegiatan yang kita lakukan atau intervensi yang kita berikan ke komunitas yang mengalami perubahan tersebut. Termasuk di dalamnya misalnya network yang kita kontribusi dari program, kontribusi untuk perubahan yang terjadi di program. Nah, ketika kita mencantumkan statement kontribusi, kita juga harus berpikir bahwa apa benar apa yang dilakukan Tanoker tersebut masuk akal. Dan masuk akal itu artinya, kalau dengan diberikan pelatihan, artinya mereka atau si UMKM ini akhirnya bertambah kapasitasnya, bertambah networknya, bertambah skillnya untuk marketing dan yang lain-lainnya. Jadi harus dilihat informasi yang diberikan di bagian kontribusi adalah memang benar-benar masuk akal. Dan apakah hasil dan pernyataan kontribusi tersebut dapat diverifikasi. Artinya kita tidak sembarang klaim bahwa perubahan ini terjadi karena kontribusi kita, tapi kita juga bisa memberikan informasi data yang dapat diverifikasi terkait pernyataan yang kita berikan.
Dalam proses outcome harvesting, kita ada beberapa tahap. Tahap pertama itu mendesain. Proses mendesain, kan kalau kita mau panen, kapan mau manennya. Jadi harus dari periode kapan kita menentukan panen, kita mundur ke belakang. Berarti kalau kita mau panen misalnya bulan September, berarti kita harus sudah siap-siap nih desainnya di awal tahun misalnya. Kemudian selain menentukan periode, kita juga menentukan siapa sih yang menjadi pemanen, yang menjadi harvester ya. Siapa yang menjadi koordinator. Fungsi dari koordinator ini adalah mengecek kelengkapan statement outcome yang diberikan oleh harvester, termasuk juga mengecek logika berpikir si pemanen ini. Gitu. Di proses desain, kita juga menentukan nih, proses outcome harvesting ini akan digunakan untuk apa? Jadi untuk menentukan tujuan atau maksud dari proses outcome harvesting. Misalnya untuk melakukan atau dokumen ini atau proses ini dilakukan untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Dokumennya akan dipergunakan untuk misalnya laporan ke donor, atau dokumen akan digunakan untuk membuat strategi baru atau merevisi TOC yang sudah dibangun di awal. Tahap kedua, kalau kita udah mendesain adalah mengidentifikasi dan memformulasikan outcomes. Jadi kita mulai memetakan nih dari kegiatan yang sudah kita lakukan, perubahan apa saja sih yang sudah terjadi. Kita mulai mengidentifikasi, terus memformulasikannya ke dalam kalimat-kalimat yang efektif dan smart. Apa itu kalimat yang smart? Nanti kita akan lihat di bagian kedua. Kemudian setelah tahap identifikasi dan formulasi selesai, ada yang namanya finalisasi outcomes. Nah, di tahap 3 ini peran koordinator menjadi sangat penting karena dia yang akan menyatakan bahwa outcome ini secara metodologi sudah lengkap dan bisa masuk ke dalam proses substansiasi. Nah, di proses substansiasi ini semacam proses verifikasi atau validasi, ya verifikasi dari pernyataan-pernyataan outcome. Di mana biasanya kita menggunakan eksternal third party yang independen dari proses program yang kita kembangkan. Di proses substansiasi ini kita akan menanyakan ke aktor yang namanya atau aktor yang disebut di dalam pernyataan outcomes. Apakah pernyataan outcomes itu mereka setujui? Apakah pernyataan kontribusi yang dicantumkan di situ benar? Kalau misalnya outcomes misalnya si aktornya bilang saya nggak setuju dengan pernyataan tersebut, artinya keabsahan dokumen tersebut itu bisa dipertanyakan lagi apakah benar pernyataan outcomes yang disampaikan. Nah, biasanya kalau misalnya kalau di IFOS atau program-program yang sifatnya konsorsium itu akan banyak outcomes yang dipanen. Tidak semua pernyataan outcomes itu perlu disubstansiasi. Jadi mungkin kita di tahap substansiasi ini pilih berdasarkan random selection atau purposive menentukan outcomes mana sih yang dipilih. Gitu. Apakah berdasarkan misalnya tiap-tiap negara dapat kuota 4 atau untuk untuk satu program dapat berapa kuota untuk outcomes yang di-harvest dan yang lain-lain. Nah, di proses substansiasi ini dia akan melibatkan external parties, artinya perlu ada biaya yang dikeluarkan. Itu satu. Kedua, prosesnya juga mungkin lama karena harus menunggu respon dari si aktor sosial atau substantiator yang kita kirimi kuesioner tadi gitu. Jadi ada beberapa program yang menarik proses substansiasi ke akhir program, dibarengi dengan proses misalnya final evaluation. Gitu. Kalau
kita sudah melakukan substansiasi atau kita skip substansiasi, kita melakukan analisa dan interpretasi. Analisa di sini adalah kita mengklaster, mengelompokkan si outcomes berdasarkan misalnya siapa sih sosial aktornya yang berubah. Tadi bisa individu, terus bisa organisasi, bisa pemerintah lokal, nasional, terus bisa akademisi, media massa, dan yang lain-lain. Kemudian setelah kita mengklaster itu, klaster juga bisa macam-macam ya. Misalnya tidak hanya dengan aktor, tapi juga kita melihat strategi apa yang digunakan, yang paling sering digunakan. Misalnya berdasarkan TOC, misalnya kita membuat strateginya adalah melakukan lobby dan advokasi. Strategi kedua adalah di TOC kita mencantumkan capacity building. Strategi yang ketiga misalnya riset gitu. Nah, dari strategi ini mana yang sering dipergunakan, terus mana yang paling menyerap banyak sumber daya, baik itu finansial ataupun sumber daya manusia. Mana strategi yang paling efektif, itu kita mulai menganalisa dan menginterpretasi. Menginterpretasi adalah memberikan analisa atau memberikan pernyataan terkait data-data yang ada di dalam proses analisa. Setelah itu kita memanfaatkan outcomes tersebut. Untuk apa? Satu, misalnya untuk report ke donor, atau untuk memperbaiki strategi, atau untuk menentukan, oh ternyata kita terlalu banyak nih di tahun ini mempergunakan strategi ini, tapi perubahannya tidak begitu signifikan, atau mungkin di tahun ke depan kita akan fokus ke strategi ini nih, yang lain, misalnya capacity development. Atau kita mulai nih melakukan riset di tahun kedua, karena kita berpikir bahwa kita belum mempergunakan strategi ini, sementara strategi ini tercantum dalam theory of change. Jadi kita lebih mau membuktikan apakah benar asumsi yang dicantumkan di awal. Terus mulai lagi proses outcome harvesting, persiapan desain untuk outcome atau panen berikutnya. Kemudian, mengapa sih kita fokus pada outcomes? Ini kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada nih si aktor yang pakai si aktor ini kalau misalnya mau mencapai gunung yang paling belakang, yang paling jauh, itu tujuan dia harus berjalan jauh sebanyak 2 km gitu ya. Perjalanan ini tentunya memakan waktu yang lama dan melelahkan kan, dan juga mungkin di dalam perjalanan dia harus mengeluarkan uang untuk membeli minuman lalu segala macam, sehingga resourceful, mengeluarkan banyak resource. Tapi sekarang dia dapat mencapai gunung yang paling belakang dengan cara yang lebih cepat. Jadi perubahannya itu ada, kita lihat bahwa sekarang dia menggunakan sepeda untuk mencapai gunung yang paling belakang. Artinya dengan adanya intervensi di sepeda ini, si aktor sosial bisa mencapai tujuannya lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien misalnya. Nah, perubahan tersebut ternyata dipengaruhi oleh kita yang memberikan intervensi, misalnya membuka sepeda, itu rental sepeda di situ. Jadi perubahan di aktor sosial sehingga dia bisa mencapai tujuannya lebih cepat, itu dipengaruhi oleh aktivitas yang kita lakukan, intervensi yang kita lakukan, yaitu membuka rental sepeda. Jadi pada logikanya seperti itu, melihat bagaimana perubahan si aktor sosial yang langsung dapat diamati dan relevan dengan program kita, yang intervensi yang kita lakukan. Nah, outcome ini, kalau misalnya kita mengibaratkan juga sebagai jembatan, outcome ini adalah jembatan dari input, aktivitas, dan output yang kita berikan, sehingga tujuannya adalah mencapai impact yang lebih besar. Tapi dengan menggunakan outcome harvesting, kita bisa lebih detail melihat bahwa perubahan ini benar-benar terjadi karena kontribusi program. Karena untuk mencapai impact, tentunya ada aktor lain dan faktor lain yang berpengaruh di situ. Nah, dengan outcome harvesting kita bisa lihat dengan spesifik kontribusi program kita di sebelah mana, gitu. Kesimpulannya, sebuah outcome adalah perubahan yang dapat diamati dalam agenda aktivitas, hubungan, kebijakan, atau
praktik di aktor sosial lain yang relevan dalam program, dalam TOC program, kemudian dihasilkan dari kontribusi program, baik itu secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak disengaja, gitu. Jadi ini sebenarnya intinya outcome harvesting itu ini. Outcome harvesting itu manfaatnya apa sih? Nah, kita itu bisa mapping kalau change atau jalur perubahan kita tuh itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa cluster strategi perubahannya seperti apa. Berdasarkan change agent-nya, berdasarkan masalahnya, dan yang lain-lain. Nah, ini contohnya di dalam program HIVOS, ini yang paling, yang hijau bagian atas itu adalah predefined outcome dalam theory of change-nya kami, di dalam theory of change program. Sementara yang warna biru, adalah yang intermediate outcomes yang kita ingin capai. Nah, sementara yang kecil-kecil ini adalah outcome yang didapat dari proses outcome harvesting, yang positif, yang kecil-kecil dan warna-warni ini. Sementara yang warna ungu, ini adalah strategi yang kita buat di awal. Nah, kalau dilihat dari sini, dari level long-term outcomes, bahwa program telah mencapai outcomes di sini nih, yang udah ada posit kecil-kecil. Sementara ada satu outcome yang tidak sama sekali ada positnya. Artinya apa? Bahwa selama 2 tahun kita mengimplementasi program, ternyata tidak ada tuh perubahan di dalam sini, di dalam perubahan yang kita ingin tuju. Ini kalau nggak salah terkait lobby dan advokasi di level Eropa. Dan kita juga merefleksi apakah dengan waktu yang tersisa dalam 1,5 tahun misalnya, itu visible dilakukan, atau visible kita tetap mengejar dengan target outcome tersebut. Atau kita malah mau fokus di outcomes yang kita pikir adalah outcomes yang signifikan dan benar-benar ada di negara-negara di mana program tersebut diimplementasi. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa perubahan di dalam theory of change kita, dulu kita tidak memperhitungkan misalnya kelompok-kelompok marginal, misalnya kelompok perempuan, terus anak muda yang ternyata bisa mempengaruhi proses open contracting di suatu wilayah, suatu negara gitu. Padahal intervensi yang kita lakukan ada di situ, menargetkan kelompok perempuan menjadi infomediaris yang lebih efisien, terus anak-anak muda kita informasikan, kita libatkan dalam proses kampanye, dan itu sangat efektif. Nah, itu juga akhirnya kita memunculkan satu outcome baru, misalnya terkait dengan kelompok-kelompok marginal. Nah, terus misalnya kita menganalisa dari sisi strategi, ternyata strategi yang paling banyak digunakan adalah strategi terkait direct lobby dan advokasi. Sementara strategi yang paling jarang kita gunakan adalah ini, riset. Oke, kalau kayak gitu planningnya di sisa tahun ini kita akan memaksimalkan riset-riset yang sudah kita planning di depan tapi belum tercapai. Ternyata dalam implementasinya kita juga muncul nih, ada strategi baru yang dilakukan. Misalnya itu membuat atau mulai melibatkan kelompok-kelompok marginal seperti misalnya kaum perempuan dan anak muda. Ini contohnya di Indonesia gitu ya, di program yang sama tapi di level Indonesia, bahwa ternyata selama 2 tahun ini kita hanya berkutat di dua strategi aja. Padahal ada 3 strategi lain yang seharusnya kita lakukan, tapi sama sekali tidak kita lakukan gitu. Berarti artinya apa? Outcome harvesting dikembangkan
materi untuk membuat cerita perubahan. Relevansi kenapa outcomes itu penting bagi program dan kontribusi apa yang diberikan oleh lembaga. Dan ada bagian untuk sumber. Sumber ini bisa menjelaskan apa sih verification dari pernyataan outcomes dan means of verification dari pernyataan kontribusi. Dari situ, terutamanya untuk section outcomes, relevansi kontribusi, kita transfer menjadi sebuah studi kasus atau cerita perubahan. Jadi ini koneksi antara monitoring event, biasanya kita punya kasus-kasus tapi tidak bisa punya cerita-cerita menarik tapi susah untuk dielaborasi menjadi sebuah cerita yang menarik dari sisi komunikasi. Kalau dengan ini itu gampang, orang komunikasi biasanya orang koms langsung oke, ini case-nya seperti ini, kita akan merubah sedikit kalimat-kalimatnya menjadi lebih populer bahasanya. Nah ini yang bagian kedua, kriteria outcome yang baik. Jadi ketika kita membuat outcome statement diharapkan bisa SMART. SMART sudah biasa ya, specific, measurable, achieve, relevant, dan timely. Yang dimaksud spesifik, kita tuh harus menjelaskan secara detail kapan outcomes itu terjadi, pada bulan apa outcomes itu terjadi. Kalau kita, atau tanggal tepatnya ya, kalau misalnya kita tidak tahu tanggal tepatnya, kita bisa memprediksi misalnya awal bulan Mei, atau pertengahan bulan Mei, atau akhir bulan Mei. Kalau misalnya kita juga nggak bisa tahu itu, mungkin bisa dilihat tahun 2019, atau awal tahun 2019, atau seperti apa. Sampai pada intinya adalah sebisa mungkin kita mengetahui secara detail kapan perubahan itu terjadi. Kemudian siapa yang mengalami perubahan itu juga harus jelas. Jadi misalnya gini, pemerintah kota Semarang pada tahun sekian mengeluarkan surat government decree kayak gitu. Nah, siapa sih pemerintah yang dimaksud di sini gitu? Apakah Bapedanya itu siapa yang mengeluarkan itu? Apakah kepala Bapeda atau apa? Jadi kita menjelaskan siapa yang mengalami perubahan, termasuk itu harus jelas. Terus apa yang dilakukan sehingga perubahan tersebut terjadi itu juga jelas, clear. Kita memberikan pelatihan apa, tujuan pelatihan itu apa, dilakukan di mana, dihadiri oleh berapa orang, laki perempuannya dan yang lain-lain. Dan di mana perubahan itu terjadi, bisa perubahan itu terjadi atau di mana kegiatan kontribusi kita itu dilakukan. Jadi secara detail kita menjelaskan misalnya di desa apa, kabupaten apa, provinsi mana. Gitu. Karena biasanya kalau misalnya outcomes-nya programnya itu bersifat multiple countries, dia tentunya akan mau melihat perubahan itu terjadi di mana. Nah, secara spesifik ini juga memberi informasi kepada orang yang awam terhadap program kita, bisa paham dengan logika berpikir dari program dan bisa paham tentang informasi yang diberikan di dalam dokumen. Artinya hindari penggunaan jargon-jargon atau singkatan-singkatan yang tidak dipahami oleh publik. Misalnya DP3AP2KB gitu. Jadi kalau mau dijelaskan apa itu dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Measurable ini bisa memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif yang bisa diverifikasi. Misalnya, beberapa perempuan mulai membentuk kelompok perempuan gitu. Beberapa itu berapa secara measurement-nya? 3 orang, 10 orang, lebih dari 100 orang, dan itu siapa aja, laki, perempuan, kalau bisa desegasinya lebih baik. Gitu. Terus misalnya kelompok beberapa, terus kemudian, misalnya gini, mengalami peningkatan pendapatan. Nah, peningkatan pendapatannya itu berapa persen dan baseline-nya itu apa gitu.
Kalau misalnya, jadi kita kelihatan ada perubahan di situ. Makanya ketika membuat ini, cara kita mengukur juga kan mempengaruhi informasi yang kita berikan. Artinya apa? Proses monitoring evaluasi juga harus terjadi sehingga data-data yang bisa kita berikan itu lebih akurat. Kemudian achieve, ini tadi masuk akal, terus bisa melihat kaitan logisnya antara aktivitas atau output yang diberikan dengan outcome yang dihasilkan, dengan perubahan yang dihasilkan. Apa yang dilakukan, kapan, dan di mana kontribusi itu, jadi baik itu satu tidak sengaja. Relevan, tadi itu kita udah bahas relevansinya apa. Mengapa sih itu penting? Baik, perubahan itu penting bagi program. Nah, timely ini terjadi pada periode tertentu. Jadi kita menentukan misalnya, oke, kita mau harvesting tahun 2019, outcome yang terjadi di tahun 2019. Nah, kita hanya mengharvest outcomes yang ada di tahun 2019 saja. Gitu. Kesimpulannya, outcome harvesting, untuk bagian outcomes, kita harus bisa menjelaskan kapan perubahan itu terjadi, siapa aktor sosial, apa perubahan yang terjadi secara spesifik, dan di mana perubahan itu terjadi. Kemudian relevan, kita menjelaskan kenapa sih perubahan itu penting bagi program kita. Di bagian kontribusi, kita menjelaskan apa sih yang kita lakukan, kapan intervensi kita lakukan, terus bagaimana intervensi tersebut bisa mempengaruhi perubahan yang terjadi. Dan di bagian source atau bagian sumber ini sumber informasi atau means of verification-nya. Jadi di mana data itu ada, siapa yang memberikan pernyataan tersebut ada di situ. Kita cantumkan. Udah deh. Apakah ada pertanyaan di sini? Begita. Terima kasih banyak loh presentasinya, menarik sekali. Saya serasa tercerahkan kembali. Mbak, mau tanya, kalau menurut Mbak Gita, siapa sih yang punya peran sebagai koordinator dalam konteks outcome harvesting? Tergantung ya, bisa kalau misalnya ada koordinator MNI, ya, itu dia yang melakukan, ya, dengan asumsi bahwa dia terlebih dahulu telah di training outcome harvesting. Jadi dia paham tentang prosesnya, paham tentang bagaimana membuat smart outcome statement seperti itu. Dan yang pasti logikanya itu harus bisa melihat, oh ini terjadi duluan dan yang lain-lain. Outcome harvesting itu juga melihat selain logika juga kejelian ya, kejelian dalam membaca informasi yang tertera di situ. Jadi kadang-kadang juga si harvester nulis misalnya rubah terjadi di Mei 2000, si koordinator nggak teliti baca, kadang-kadang ada yang bilang kontribusinya adalah Juni 2018 lah, itu kan udah terjadi setelah perubahan. Jadi memang orang yang memang sudah terbiasa membaca dokumen-dokumen laporan dan jeli gitu ya, mumpuni lah untuk menjadi koordinator dalam proses. Dan orang yang mempunyai kesabaran, artinya ini proses outcome harvesting ini biasanya ada di tadi yang tahap 2 ke 3 itu dari proses mana nih? Nah, dari proses 2 ke proses 3 itu ada namanya pingpong proses. Ini kayak orang main pingpong, si harvester nyerahin dokumen, dicek sama koordinator, dikasih komentar, diedit, kemudian si koordinator balikin lagi ke harvester, si harvester ngecek apakah editingnya itu mereka terima, di accept, karena kan kita pakai track changes gitu ya, terus komentarnya, misalnya komentarnya harus dilengkapi, artinya harus dilengkapi oleh si harvester. Nanti kalau udah dilengkapi, balik lagi ke si koordinator. Nah, koordinator ngecek lagi, kalau misalnya semua sudah lengkap, informasi yang tersedia juga sudah smart, artinya dia bisa bilang bahwa ini udah cukup prosesnya. Nah, kalau si harvesternya siapa, Mbak? Harvester itu bisa, yang pasti orang yang terlibat dalam program. Ya. Bisa itu PM-nya, bisa itu field officer. Jadi orang yang diusahakan orang yang memang benar-benar mengetahui program yang ada di lapangan. Jadi dia bisa tahu perubahannya.
seperti apa, dan mungkin juga M&E officer yang di level project-nya. Oke, yap. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya silakan diketik atau langsung di-unmute saja. Kita kan biasanya dalam rentang waktu program atau project itu kan mungkin akan banyak outcome yang di-harvest, Mbak. Jadi sebenarnya outcome mana sih yang ingin kita harvest, apakah yang levelnya di intermediate atau kalau misalnya sudah sampai level yang long term ya itu aja yang di harvest, yang intermediate kemudian dicatat saja tapi tidak perlu di apa ya, di highlight gitu. Itu tergantung selera ya, kayak kita masak, ada yang pengen makanannya komplit, ada yang pengen cuman langsung aja ke main course gitu. Yeah. Misalnya ada juga kayak misalnya di awal-awal di Indonesia tuh laporinnya sangat detail gitu. Perubahan sedikit pun itu kita laporin gitu. Sampai kita tahu step A ke step B ke step C ke step itu tahu tuh perubahannya. Tapi ada juga yang mau melaporkan ini mah perubahannya terlalu cemen gitu, terlalu masih gitu untuk di harvest gitu. Nanti aja kita tunggu gitu. Bisa aja yang kayak gitu. Jadi memang benar-benar tergantung selera. Tapi biasanya perubahan yang kita harvest itu yang satu yang paling signifikan dari program itu. Kalau misalnya ada 10 gitu, ada 20, yang hanya beberapa yang signifikan atau dipilih yang ujungnya aja gitu. Itu juga tergantung selera sih, mau step by step. Keuntungan kalau misalnya kita mendokumentasikan step by step, itu kita bisa ngelihat pathways of change-nya itu seperti apa. Kalau kita pakai theory of change. Nah, artinya kalau kita dokumentasinya bagus dan detail, mendokumentasikan pathway of change, itu bisa kelihatan, oh benar nggak sih asumsi kita kayak gini. Oh ternyata ketika di tengah jalan, asumsi kita itu nggak benar nih, gitu. Karena ternyata ada outcomes lain yang ada di sini yang ternyata bisa ngebelokin pathways of change kita. Siap. Makasih Mbak Gita. Ada pertanyaan dari salah satu audiens. Dia nanya, Mbak, bagaimana kita benar-benar tahu bahwa sebenarnya perubahan yang terjadi itu atas kontribusi kita? Dan itu memang kontribusinya bermakna gitu. Karena memang, jadi gini, orang yang implementasi di lapangan melakukan lobby dan advokasi atau melakukan pendampingan itu pasti akan melihat sendiri ya perubahannya itu seperti apa di lapangan. Secara detail perubahan dari sebelum proyek itu dilakukan sampai sesudah gitu. Itu by design semua orang yang berproses itu bisa langsung ngelihat sih. Yang pasti kita melihat logikanya benar apa enggak gitu. Misalnya, apakah dari satu kali meeting kontribusi kita lakukan ada perubahan undang-undang atau perubahan perdes gitu. Sekarang udah ada perdes di suatu wilayah gitu. Nah kan kita lihat kontribusinya. Kita bisa ngelihat dari awal tuh kita ngapain aja sih. Kita melakukan lobby dan advokasi, kita melakukan penguatan kapasitas, baik itu ke pemerintah maupun ke masyarakat, sehingga tertentu dan yang lain-lain. Itu kita bisa lihat logikanya. Tapi kalau misalnya kita bilang perdes ini ada, dari satu kita melakukan diskusi dengan pemerintah, itu logikanya kan meragukan gitu kan. Ya. Apakah memang dari satu meeting dengan misalnya Bapeda gitu, itu langsung tiba-tiba keluar perdes gitu, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi harus dilihat juga relevansi dan logika dari kita berkontribusi itu seperti apa gitu. Okay. Dan kita juga di kontribusi juga menafikan adanya misalnya network yang kita punya, misalnya ASV gitu, sudah lama berkecimpung dengan segala macam dengan kementerian ini, sehingga lobby dan advokasi bisa lebih mudah dilakukan. Nah itu juga sebaiknya dicantumkan di situ. Jadi ada faktor lain yang berkontribusi di situ kita cantumkan.
faktor lain yang dilakukan organisasi lain yang sepengetahuan kita atau pihak lain, apakah juga perlu dicantumkan di situ, Mbak? Jadi, atau fokus ke yang kita punya? Yang kita lakukan. Ya, kita fokus sama yang kita punya. Oke, terima kasih Mbak Gita. Adakah pertanyaan dari kawan-kawan yang lain? Silahkan di-unmute atau boleh di-text di chat. Berarti kan sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan outcome harvesting ini, memang sebaiknya program itu didesain menggunakan theory of change. Nah, ini kan sebenarnya juga approach yang cukup baru nggak sih kalau menurutku ya, aku juga baru paham beberapa tahun belakangan. Bagaimana kalau misalnya program dibuat dengan approach yang agak lebih gitu ya? Ya, misalnya logical framework, gimana tuh Mbak, menurut Mbak Gita? Kita juga ada program yang kayak gitu, udah pakai LEVA, tapi kadang kan kalau hanya melihat indikator utamanya aja gitu kan ya, yang dicantumkan, dan kadang-kadang beberapa donor yang bilang bahwa kalau misalnya indikatornya tidak terjawab ya berarti fail gitu program itu atau project itu, gagal lah gitu. Padahal nggak gitu juga, karena banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan yang kalau misalnya kita meluaskan horizon reporting kita dari sekedar melihat indikator-indikator, itu banyak yang dihasilkan gitu. Jadi banyak cerita di situ. Nah, untuk itu biasanya kalau kita gunakan LEVA, tetap kita mencantumkan atau melaporkan indikator ini misalnya belum tercapai gitu. Target indikatornya belum tercapai. Namun gitu di report kita bilang, namun sudah terjadi perubahan menuju perubahan yang udah kita identify di dalam proposal gitu. Yaitu misalnya lalala segala macam gitu. Sudah ada SK ini gitu. Sudah ada buy-in dari pemerintah. Terus misalnya masyarakat sudah mulai tergerak menggunakan misalnya metode partisipatory guarantee system untuk penanaman yang lebih berkelanjutan kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang kemudian kita laporkan. Jadi laporan kita itu ada isinya, ada lebih sisi kelihatan di situ. Jadi nggak hanya melaporkan indikator tidak tercapai, tapi juga melaporkan bahwa tidak tercapai, namun ada perubahan yang terjadi. Ya. Berarti sebenarnya ini melengkapi kalau misalnya kawan-kawan terbiasa dengan atau hampir semua program sebenarnya pasti ada indikator yang sifatnya kuantitatif, ini bisa membantu menjelaskan dan juga membantu interpretasi dari temuan indikator-indikator tersebut ya Mbak? Iya, benar. Dan juga prosesnya sangat reflektif ya, jadi memang diperlukan kelegawaan semua pihak untuk kemudian melihat temuannya secara reflektif, tidak defensif, tapi melihat apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari temuan ini dan kemudian apa yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu kan. Pengalaman saya di beberapa program atau project juga kadang-kadang ketika kita bikin indikator itu susah ngukurnya gitu. Betul. Nah, terus ngukurnya pakai apa? Toolsnya nggak ada gitu, terus baseline-nya juga nggak ada. Nah, terus apa jadinya nanti yang ada bikin ngarang-ngarang sendiri gitu. Kalau pakai ini kan secara kualitatif kita bisa pertanggungjawabkan prosesnya. Ya, oke. Siap, idealnya sebenarnya proses harvesting ini dilakukan setiap periode apa sih Mbak? Apakah setahun sekali atau 6 bulan sekali atau di mid program, di akhir program? Tergantung kesiapan kesiapan si para pemanennya ini, itu satu. Kedua, tergantung juga ketersediaan dana gitu ya kan. Kalau misalnya mau full substansiasi gitu kan, itu dananya mahal juga kan kalau kita melibatkan eksternal evaluator kayak gitu untuk proses substansiasi. Terus juga kita juga harus memperhatikan psikologi si pemanen. Kalau misalnya dilakukan sering, kadang-kadang si pemanennya juga bosen kan gitu. Terus atau malah jadi kadang-kadang kita asal-asalan outcomes-nya malah nggak berkualitas gitu. Saran saya sih paling tidak setahun sekali
itu kan terutama untuk proses misalnya annual reflection atau misalnya midterm evaluation, itu di salah satu metode yang digunakan itu proses outcome harvesting. Oke. Mbak, ini pertanyaan nih Mbak, apakah semua tahap itu harus dilakukan? Kalau misalnya tadi kan Mbak Gita juga bilang bahwa tahap substansiasi itu sangat costly gitu. Apakah memang ini wajib gitu yang harus dilakukan dalam konteks outcome harvesting, atau ini bisa dilakukan oleh internal gitu, tidak mesti pihak ketiga sehingga cost-nya juga tidak terlalu besar misalnya? Bisa aja, bisa dilakukan ini, tapi asal dia bisa apa, ada barrier gitu ya, supaya apa namanya penilaiannya juga independen gitu. Jadi karena itu proses substansiasi itu time consuming dan sangat perlu misalnya pendanaan yang besar kalau misalnya kita mau, apalagi kalau misalnya konteksnya ini adalah multi countries program atau diterapkan di banyak provinsi gitu-gitu. Jadi kan kita juga harus kapan itu kita melakukan mengirimkan kuesioner, memastikan bahwa si aktor itu membalas kuesioner kita, terus metodenya apa. Jadi Hivos pernah punya pengalaman yang nggak bisa pakai telepon, nggak bisa kirim email, jadi beneran harus kirim surat. Itu di Afrika nggak salah. Jadi kirim surat, memastikan bahwa orang mengisi, terus menunggu dia ngepostin surat dan yang lain-lain. Terus ada juga di kita juga ada yang di Indonesia tuh di Riau kalau nggak salah, dia tuh di kepala desa mana gitu di daerah yang dia tuh nggak punya alamat email, terus kalau ditelepon itu sinyalnya putus-putus, jadi ya udah pakai WhatsApp. Jadi bayangin harus ngetik-ngetik pakai WhatsApp gitu. Terus kendala bahasa juga itu harus dipertimbangkan. Jadi banyak sekali ketika kita mau melakukan substansiasi. Rankingnya 1, 2, 3, skip 4. Misalnya 4 misalnya ditaruh di akhir gitu, yang penting kita adalah proses analisa 1, 2, 3 terus langsung 5 terus langsung 6 gitu, itu nggak masalah gitu. Karena kan pada intinya kita kan mau mengalih strategi seperti apa gitu. Substansiasi itu hanya untuk memastikan bahwa kita confident dengan pernyataan-pernyataan yang telah kita buat gitu. Selama source-nya itu lengkap, jadi kalau misalnya kita mau lakukan internal gitu ya, proses substansiasi dilakukan internal, mungkin ketika kita bicara dengan mitra diminta saja membuat link di drive lah ya, cloud storage gitu, jadi kita bisa ngecek benar nggak nih ada minutes of meeting-nya, benar nggak nih ada SK-nya, benar nggak ada means of verification yang digunakan. Siap, makasih Mbak. Nah, ada pertanyaan nih dari audiens kita, Mbak Mufi. Pernah nggak, katanya dia tanya ke Mbak Gita nih, pernah nggak punya pengalaman sewaktu melakukan outcome harvesting, ternyata outcome-nya tidak sesuai dengan TOC yang disusun. Misalnya outcome-nya malah justru kontra dengan yang sudah disusun di TOC. Itu ada. Jadi makanya tadi saya bilang itu kita bisa melaporkan outcome yang sifatnya positif dan yang negatif gitu. Contohnya gitu ya, kita di OC melihat bahwa penting kita misalnya melibatkan aktor X gitu ya. Ternyata atau kita mempergunakan strategi misalnya membuat website atau membuat sistem database online yang bisa digunakan oleh pemerintah gitu. Tapi kita tidak melakukan PR kita terlebih dahulu, misalnya melakukan riset dulu atau assessment apakah pemerintah sudah memiliki sistem-sistem tertentu. Jadi kita udah main nyelonong aja gitu. Terus ketika si mitra kita ini presentasi ke pemerintah, nggak dapat buy-in deh, pemerintah kami sudah mempunyai sistem A, B, C, D dan sistem kami sudah verified dan legal pakai softwarenya segala macam. Jadi mentah lagi gitu. Yeah. Kemudian tapi kami tertarik untuk strategi misalnya memberikan kapasitas bagi
aparat sipil negara di capacitate untuk misalnya untuk open contracting dan yang lain-lain. Jadi kayak gitu, kita mendokumentasikan bahwa cara tersebut tidak efektif. Cara yang efektif adalah kita belajar bahwa penting mengerjakan pekerjaan rumah kita, yaitu melakukan asesmen di awal secara rinci, sehingga nggak buang-buang waktu. Kita udah set up sistem dan yang lain-lain ternyata nggak dipakai oleh pemerintah kayak gitu. Bagi HIFOS, kami tidak melihat itu sebagai sebuah kegagalan gitu. Tapi itu kita tarik lagi jadi pembelajaran bahwa next-nya kita harus A, B, C, D sebelum kita melakukan X, Y, Z gitu. Atau mungkin juga nggak Mbak, bahwa waktu kita pertama bikin TOC kan itu asumsi ya, banyak sekali asumsi kemudian sehingga muncul strategi gitu. Nggak, bisa. Itu yang tadi aku cerita juga tadi yang di ROD, asumsinya bahwa kita bisa mempengaruhi parlemen EU gitu. Tapi ternyata prosesnya nggak semudah yang kita bayangkan. Proses politik terutama, dan harus memiliki skill khusus untuk melakukan lobby dan advokasi kayak gitu. Dan ternyata kita tidak memiliki partner yang memiliki kapasitas seperti itu. Jadi untuk bisa mencapai outcome tersebut, akhirnya ya kita investasi kita banyak di capacity building mitra segala macam. Tapi period gitu udah nggak sempet gitu karena harus sibuk untuk capacity building si mitra gitu. Nah, itu yang jadi yang ternyata asumsi kita juga salah gitu. Perlu jalan panjang untuk mencapai ini, dan misalnya proyek 4 tahun itu nggak bisa mencapai sampai selevel ini. Jadi digunakan untuk proses refleksi juga sih, dan memperbaiki strategi-strategi yang ada. Oke, jadi tetap dicatat tapi dijelasin ya Mbak. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Mbak, sebenarnya untuk paham dan bisa melakukan outcome harvesting ini butuh berapa lama ya Mbak idealnya gitu? Misalnya training itu butuh berapa lama? Atau bisa nggak sih kita nggak mesti ikut training dengan difasilitasi Mbak Gita? Misalnya bisa nggak cuma belajar aja lewat online course gitu? Bisa aja sih kalau misalnya. Ini bukunya sih di download ya teman-teman, kalau misalnya lihat, kalau nggak salah ini Better Evaluation deh punyanya. Ini dulu dibikin oleh Ford, dapat dukungan dari Ford Foundation nih. Ya. Nah ini sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau baca ini mungkin bisa, cuman sebenarnya yang diperlukan mungkin proses coachingnya kali ya. Ya, karena kalau misalnya baru pertama kali, kadang-kadang kita suka lupa, oh ternyata yang smart statement itu seperti apa. Terus kadang-kadang juga beberapa mitra juga ketika dicek, jadi sebenarnya kalimat ini subjeknya yang mana ya? Gitu kan, ini kan sebenarnya balik lagi ketika zaman SD dulu kan kita belajar SPOK gitu, harus lengkap gitu, subjeknya ada, predikatnya ada gitu kan. Kadang kita sudah melupakan standar penulisan yang kayak gitu. Tapi jangan sampai juga terjebak di jadi kursus menulis gitu. Yang pasti memastikan bahwa aktornya ada, perubahannya ada, kapannya itu tercantum, dan di mananya itu. Jadi istilahnya 5W-nya itu ada. How-nya itu kan dikontribusi. Iya, kontribusi. Ya. Oke. Jadi kawan-kawan bisa belajar, tapi mungkin tetap harus di-coach. Nah, sebenarnya selain Mbak Gita, siapa aja coach-coach yang ada di Indonesia ini ya, Mbak? Nah, bisa kita hubungi gitu, Mbak, kalau misalnya Mbak Gita berhalangan. Apakah Mbak Gita sudah punya murid? Kita sangat takut kan. Dari Pak Ricardo nih, Mbak Gita murid Pak Ricardo. Nah, dari Mbak Gita ada murid-murid lain nggak? Ada beberapa mitra yang potensial ya untuk diajak ngobrol gitu misalnya. Tapi ini memang sangat terbatas gitu. Artinya karena kan kami baru menginformasikan kepada mitra-mitra HIFOS dan mungkin yang itu mitranya yang terlibat di GUSO gitu-gitu.
atau Right Now, konsorsium Right Now. Jadi masih sangat terbatas dan terkadang juga masih perlu dampingan ya. Karena oh iya ya lupa Mbak ini, oh iya ya lupa ya itu kayak gitu. Itu yang masih kadang masih miss gitu. Sebenarnya sih saya juga tertarik kalau misalnya ada teman-teman yang mau mengalami outcome harvesting ya, ayo kita sama-sama belajar gitu. Saya tuh masih dalam proses belajar karena biasanya dulu dengan Ricardo itu proses pingpongnya juga kadang-kadang melelahkan gitu-gitu ya. Apa namanya? Kalau kita tidak siap mental menerima komentar-komentar dari coach gitu, kadang juga suka down gitu. Nah, apa namanya? Ini yang kadang masih sulit mencari orang-orang yang bisa dijadikan mentor-mentor untuk proses outcome harvesting. Sebenarnya kalau kita mau bikin substansiasi di Indonesia, siapa sih organisasi yang mungkin bisa dihubungi untuk harusnya banyak konsultan yang bisa melakukan, karena kan ini proses verifikasi ya. Betul. Kalau kita udah siap metodenya seperti apa, itu kan siapapun bisa melakukan. Baiklah, tapi paling nggak dia harus punya latar belakang pemahaman tentang outcome harvesting ya, Mbak? Basic. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Kesulitannya kadang berpikirnya mulainya dari mana ya gitu. Mulai kita harvest itu dari mana gitu. Apakah ada metode khusus? Kalau saya sebenarnya nggak diajarin metode khusus ini. Jadi model-model mirip outcome mapping juga. Jadi menjelaskan apa sih aktivitas yang sudah kita lakukan dari situ. Terus naik lagi dari aktivitas, apa sih output yang dihasilkan dari aktivitas yang kita lakukan. Misalnya aktivitasnya levelnya adalah melakukan pelatihan ke 10 orang perempuan. Ya. Output dari situ adalah apa? 10 orang perempuan itu memiliki kapasitas terkait isu yang dilatih. Ya. Terusnya outcome-nya apa ya? Perubahan apa yang dari situ gitu kan? Berarti kan naik lagi tuh. Dari 10 orang apakah atau melihat berapa orang sih yang mulai menjadi advokator misalnya, melakukan advokasi sendiri terhadap isu atau mulai menerapkan prinsip-prinsip yang diajarin gitu kan, nggak semua yang dilatih kemudian mengadopsi atau mengimplementasi apa ilmu-ilmu yang udah diajarin di pelatihan kayak gitu. Jadi memang itu proses monef yang panjang jadinya. Ya. Jadi lebih mudah karena kita terbiasa juga dari level aktivitas kali ya Mbak. Lebih mudah dalam konteks nge-track outcome mulai dari aktivitas terus naik-naik ke atas. Iya. Oke, siap. Menarik. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, kita bisa tutup. Mbak Gita ada mungkin pesan-pesan sebelum kami menutup supaya tidak ada yang bertanya soalnya ini. Oh, ya Mbak, ada yang nanya Sarul, maaf nih Sarul nih. Jika tidak mendapatkan outcome sebelum masa yang telah ditentukan, apakah kita bisa memberikan improve dengan cara yang lain? Apa menunggu? Ya misalnya kan ada ini Mbak, kayak ada. Jangan mengada-ada sih kalau. Kan biasa kalau program tuh kayak ada ini milestone gitu Mbak. Harusnya nih tahun pertama outcome-nya udah sini, tahun kedua harusnya ini, nah gitu, mungkin gitu. Tapi ternyata tahun pertama kok nggak nyampe milestone gitu. Nah berarti kan itu ada proses refleksi, apakah benar TOC yang kita bangun itu asumsinya benar gitu. Apakah strategi yang kita terapkan itu memang sudah tepat sasaran. Berarti kan balik lagi, mesti dilihat apakah kita ketika melakukan pemetaan aktor itu sudah tepat. Kemudian apakah kita melakukan analisa power gitu ya, oh siapa aja nih yang harus dilibatkan, yang nggak perlu dilibatkan sama sekali gitu, yang perlu dilibatkan tapi cuma untuk basa-basi aja atau segala macam. Jadi kita balik lagi, ini proses refleksi. Kalau udah setahun nggak dapat perubahan, kenapa nih? Apa ada yang salah? Satu, bisa aja kita salah strategi. Dua, memang tidak ada officer atau tidak ada orang yang mendokumentasikan perubahan itu. Jadi kita terlalu asik dengan kegiatan yang kita lakukan. Jadi artinya M&E sistem yang diterapkan itu nggak berjalan dengan baik. Oke.
Jadi kalau misalnya ternyata di waktu milestone itu belum tercapai, coba tetap dilakukan proses outcome harvesting, kemudian direfleksikan kira-kira kenapa itu belum terjadi. Kalau misalnya menurut asumsinya itu masih cocok, mungkin ya mesti nunggu dulu kali ya Mbak ya. Maksudnya mungkin setahun itu memang setahun program, tapi ternyata 6 bulannya kebanyakan proses administratif, kemudian baru 6 bulan bisa dilakuin segala macam. Iya, benar. Ini kan gitu benar. ya. Biasanya tuh untuk kayak gitu biasanya 6 bulan Mbak cuman ngurusin ini, ya udah kalau nggak ada outcome ya udah nggak usah dipaksain gitu. Ya, betul. Nggak usah mengada-ada gitu. Terus artinya apa? Ya itu balik lagi, atau terlalu tinggi kita set outcomes kita. Apa mungkin kita mau nurunin sedikit, jadi being realistic aja lah dengan tenggat waktu yang masih tersisa gitu-gitu. Ya, oke, being realistic juga penting ya Mbak, karena di awal mungkin kita cita-citanya tinggi selangit ya Mbak, mungkin dengan program 5 tahun kita harapannya membuat kebijakan gitu, perubahan undang-undang kependudukan misalnya atau apa, ternyata tidak semudah itu saudara-saudara ya. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, ada yang tanya, oke Sarah. Kak, biasanya butuh waktu berapa lama agar kita benar-benar paham dalam mengaplikasikan OHA? Nah, nih biasanya berapa lama nih, Mbak? Rata-rata. Tergantung, ada orang yang sekali ikut sesi 1 hari gitu ya, bisa gitu. Tapi ada juga yang bingung. Kebanyakan yang bingung itu adalah mereka yang kayaknya terjebak dalam proses penulisan gitu. Ya. Terjebak juga mencari data, kayak lebih cari data, terus melihat kegiatannya apa yang udah kita lakukan ya ketika ini terjadi gitu. Jadi mulainya di mana? Tapi kalau misalnya dia udah paham dan memiliki M&E system yang bagus, yang baik, jadi dia tinggal ekstrak data aja. Yaitu macam-macam. Ada yang sampai 3 kali training, tiap tahun dikasih training juga masih aja kesalahannya, melakukan kesalahan yang sama. Itu juga jadi refleksi saya juga ya, apakah bahasa yang dipergunakan masih terlalu tinggi, terus apakah mungkin proses coachingnya juga perlu diperbanyak gitu-gitu. Tapi paling tidak kalau misalnya teman-teman udah tahu, udah bisa, biasanya tuh kita ada dalam 1 hari itu ada penjelasan tentang outcome harvesting, itu latihan melihat case study yang kita ini, perubahannya itu apa aja sih gitu. Terus dari case study, terus kita belajar nih mulai mengisi, terus mulai mengidentifikasi apa sih aktivitas yang sudah digunakan dan yang lain-lain, keseluruhan template itu. Jadi ya tergantung sih, kalau minimal ya 1-2 kali pelatihan tuh bisa. Terus jangan melihat bahwa kita nggak punya kemampuan untuk menulis. Sebenarnya setiap orang kan pasti sering bikin report kan, cuman report yang smart, report menyusun kalimat smart kan sudah. Dan kadang-kadang kita banyak menggunakan asumsi daripada data-data. Gitu. Betul. Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mbak Gita. Jangan kapok ya Mbak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa tetap kerja sama-sama selanjutnya. Dan buat teman-teman juga, simak terus Ruang Berbagi di episode ke-11. Kawan-kawan dari Perempuan Mahardika akan diseminasi hasil penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan.